Kembali lagi bersama saya di channel Bengisan. Pada saat saya upload video ini, channel sudah saya ganti namanya menjadi Bengisan CDR, yang merupakan kepanjangan dari crossdresser. Arti dari nama Bengisan itu sendiri dalam bahasa Jawa artinya lipstikan. Kali ini saya bingung mau ngapain. Pengen bikin video tapi saya masih menyibukkan diri dengan bekerja. Pengen outing sebenarnya, ada kesempatan malam tapi capek. Jadinya ya beginilah, video random gak jelas. Sekarang saya pakai celana jeans cewek, celana pensil sama kaos. Saya kalau di luar lihat cewek yang pakai baju seperti ini terus dandannya minor, sangat tergoda sekali. Sekarang video ini, channel ini telah mendapatkan 1000 subscriber. Terima kasih buat kalian yang sudah setia bersama channel ini hingga sampai sekarang. Sedikit cerita tentang mengapa saya bikin YouTube. Selain hobi dandan, saya juga hobi bikin video. Ketika itu saya pengen bikin YouTube tapi bingung mau kontennya apa, hasilnya kontennya pun random, gak jelas. Jadi saya di jalan nemuin apa, yaitu saya video. Hingga saya iseng-iseng bikin channel ini, yang awalnya bernama D2. D itu nama saya ambil huruf depannya, 2-nya karena ini channel kedua saya. Channel itu hanyalah sekedar iseng saja, dan videonya pun bukan video crossdressing melainkan iklan lipstick yang saya tampilkan itu di 2019, setahun kemudian. Konten pertama crossdressing saya upload, hingga pada saat itulah di Oktober 2020 saya memulai channel ini secara serius dengan konten crossdressing. Dan di bulan kemarin channel saya berulang tahun yang ke-4 tahun. Jadi butuh waktu 4 tahun untuk mendapatkan 1000 subscriber. Perjalanan panjang dan tidak mudah. Subscriber tiap harinya naik turun. Naik 5 turun 4, naik 2 turun 3. Tapi sekarang puji Tuhan sudah mendapatkan 1000 subscriber. Channel ini akan terus mengupload video-video crossdressing. Tahun terbaik saya dalam dunia crossdressing terjadi di tahun kemarin, 2022. Tahun terbaik sekaligus tahun terburuk saya dalam dunia crossdressing. Mengapa demikian? Pada saat itu, pada awal tahun, mulai dari bulan Januari sampai Maret hingga April, Mei, Januari, Februari, Maret, April, Mei, jadi 5 bulan pertama dalam tahun 2022 itu. Terutama di bulan Januari itu pertama kalinya saya outing sendirian, meskipun bukan pertama kali banget, tetapi mulai sering outing di mulai Januari 2022. Bermula dari video pertama di daerah Prambanan, yang akhirnya saya pun ketagihan untuk outing lagi. Hingga memasuki bulan Maret, kontrak saya di suatu toko tidak diperpanjang.
Saya pun tidak ada pekerjaan selama 2 bulan. Ada usaha kecil-kecilan tapi gagal. Hingga bulan Juni apa Juli ya? Juni. Saya terpaksa pulang kampung dan balik ke Jogja lagi di bulan Maret. Kira-kira 10 bulan kira-kira. Jadi tahun kemarin 2022 menjadi tahun terburuk dan terbaik dan terburuk saya. Terbaiknya karena akhirnya saya berani outing sendirian. Terburuknya karena saya terpaksa harus pulang kampung dan meninggalkan hobi cross dressing ini untuk sesaat. Hingga waktu itu saya benar-benar bingung apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan channel ini. Pengen bikin video makeup, tempatnya nggak ada. Pengen outing juga, kebetulan nggak punya motor. Kalau ada motor sih masih mending. Jadi sampai hari ini saya belum punya kendaraan pribadi. Jangankan motor, sepeda aja nggak punya. Ya, tapi tetap dinikmatilah. Dan pada saat bulan April, Mei, kira-kira di 2 bulan itu saya outing dengan budget yang pas-pasan. Bahkan ketika haus pun saya harus minum air keran karena satu hari saya cuman pegang uang 3.000 untuk makan 3 kali. Saya makan pakai mie gelas sama nasi. Itu pagi, siangnya sama, malamnya nasi goreng. Bikin nasi goreng. Selama hampir 1 bulanan kira-kira saya makannya itu terus. Karena bener-bener nggak ada uang buat jajan, buat beli makan. Waktu itu saya pengen outing ke ada beberapa tempat. Ada Embung Langensari, ada Lembah UGM. Itu jaraknya sekitar 3 kiloan dari sini, 2-3 kilo. Dan saya tempuh dengan jalan kaki. Belum lagi ketika haus, nggak ada uang buat beli minum. 2.000 pun nggak ada, saya sama sekali nggak bawa uang, jadi terpaksa minum air keran. Itulah cerita sedih saya tahun kemarin. Tapi puji Tuhan sekarang sudah punya kerjaan, jadi lumayan lah. Meskipun waktu untuk cross dressing out jadi harus dikorbankan. Kalau waktu itu saya seminggu itu bisa outing 3-4 kali. Sekarang 1 bulan paling cuman 1 atau 2 kali. Tapi yang penting ada kerjaan lah. Sambil terus mengembangkan channel ini hingga lebih baik lagi ke depannya. Saya jadi pengen outing pakai penampilan seperti ini. Saya memulai cross dressing itu dari kecil. Dan sedikit cerita, saya pertama kali mengenal istilah cross dresser itu di 2017. Sebelum saya mengenal istilah cross dresser itu, saya ada keraguan dalam diri saya ada apa ya namanya,
keresahan tentang diri saya sebenarnya itu mengapa saya suka dandan cewek tapi kok saya masih suka cewek. Saya cowok normal, saya cowok yang suka cewek, tetapi masalahnya saya suka dandan cewek. Bahkan sekedar sedikit cerita aja, saya pernah berpikir untuk menjadi transgender, tetapi akhirnya muncul keraguan dalam diri saya. Seiring berjalannya waktu, niat dan keinginan untuk menjadi transgender itu akhirnya saya lunturkan karena saya ragu-ragu dari segi sosial dan agama. Tetapi saya masih diselimuti dengan rasa bingung terkait diri saya sendiri ini. Kenapa saya merasa cowok normal tapi kok suka dandan cewek. Ya akhirnya 2017an ketika saya bikin akun Facebook dengan nama samaran Eliana. Pada saat itulah saya mulai mengenal dunia crossdressing dan saya mengenal istilah crossdresser. Dan ternyata cowok yang seperti saya itu banyak banget. Semenjak saat itulah pikiran saya jadi tenang, saya jadi lebih enak, lebih rileks. Ternyata saya tidak sendirian. Ternyata cowok normal yang hobi dandan cewek bukan cuma saya tapi ada banyak. Apalagi tahun ini saya bisa ketemu bareng beberapa dari mereka. Jadi intinya dulu sempat ada keraguan dan kebimbangan dalam diri saya mengenai kenapa kok saya punya hobi dandan ini. Kalau ditanya alasannya, memang saya sendiri pun bingung mengapa bisa seperti ini, karena ini muncul dengan sendirinya, sudah melekat dalam diri saya sejak kecil, sudah ada dengan sendirinya, tanpa disengaja, tanpa dibuat-buat, yang dimana itu pernah membuat diri saya sendiri menjadi bingung, pernah membuat saya bingung dengan diri saya sendiri. Saya ragu dengan diri saya sendiri, ini saya itu kenapa. Tapi seiring berjalannya waktu dengan mengenal teman-teman crossdresser, saya jadi lebih lega, karena dari situ saya paham karena bahwa ternyata crossdresser itu memang benar-benar cowok biasa. Dari mereka ada yang sudah punya pacar, bahkan ada yang sudah berkeluarga, punya anak. Dan sekarang pun saya jadi lebih enak, lebih nyaman. Tidak seperti dulu lagi yang ragu-ragu. Itulah sedikit cerita yang pengen saya bagikan mengenai keraguan dan kebimbangan diri saya dengan hobi seperti ini. Hobi crossdressing ini memang tidak akan bisa saya tinggalkan begitu saja, karena memang sangat susah untuk ditinggalkan. Maka ya akan tetap melekat dalam diri saya sampai kapanpun, akan tetap ada dalam diri saya. Lagi pula ini adalah teman saya. Crossdressing itu sudah menjadi teman terbaik dalam diri saya. Pada saat saya bimbang, bingung, emosi, sedih, tertawa, bahagia, crossdressing selalu ada dan menemani saya di setiap hari-hari saya. Ini saya dandan minor, pakai baju cewek sama celana cewek untuk bikin konten aja.
Kalau lagi nggak bikin konten ya penampilan saya biasa-biasa aja meskipun pakai makeup. Apalagi ya. Jadi video kali ini tuh video random, video nggak jelas. Tetapi saya manfaatkan untuk bercerita mengenai apa ya? Ya sesuatu lah. Dimana dulu saya pernah bingung dan bimbang dengan diri saya, hingga cerita pahit ketika cross dressing out, nggak punya uang buat naik angkutan, sampai minum pun harus minum air keran, nahan lapar, nahan haus. Dan soal channel ini saya kasih nama Bengesan karena saya suka banget sama lipstick. Saya suka memakai lipstick. Jadi kalau saya makanya channel ini saya kasih nama Bengesan atau lipstickan. Jadi kalau di luar ada cewek yang dandan pakai lipstick, apalagi lipsticknya minor, itu sangat menggoda sekali. Dan videonya sudah kemajangan. Kayaknya mungkin sampai di sini dulu ya kebersamaan kita dalam video ini. Oke, terima kasih sudah menonton dan terima kasih sudah mendengarkan cerita singkat saya. Dan sampai jumpa di video cross dressing out berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.